Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salam dan juga salawat tetap kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat merupakan ibadah yang sangat utama. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk memperbanyak salawat kepada Nabi, sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Gitu ya. Ini adalah ibadah yang luar biasa. Sampai Nabi SAW menyebutkan bahwa suatu ketika beliau naik mimbar, tiba-tiba mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Maka para sahabat bertanya, ya Rasul, ala ma aminta, atas dasar apa engkau mengucapkan amin? Beliau mengatakan, ja'ani Jibril, barusan Jibril datang kepadaku dan mengatakan, di antaranya, raghima anfumri'in dzukirta indahu wa lam yusalli alaihi. Celakalah seseorang, merugilah seseorang yang namamu disebutkan di hadapannya namun dia tidak bersalawat kepadamu. Perhatikan, nama Rasul Muhammad SAW disebutkan, tapi apa? Dia tidak bersolawat kepada Nabi. Itu kata Jibril adalah orang yang merugi. Rasul pun mengucapkan amin. Coba, yang mendoakan Jibril alaihissalam, makhluk termulia dari kalangan malaikat. Yang mengamini Nabi Muhammad SAW, makhluk termulia dari kalangan manusia. Bagi siapa? Orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak sekalian, ya, maka orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi, siapa mereka? Adalah orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Coba, dalam satu kali duduk, Pak, setengah jam, 40 menit, itu berapa kali kita mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW disebutkan di situ. Kita solawat terus, gitu ya. Makanya Masya Allah, ini termasuk majlis yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, iya. Dan selawat kepada Nabi itu akan sampai kepada beliau dimanapun, kapanpun kita berada.
Ya, sebagian Rasul pernah mengatakan, "Washolli alayya salatan fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Rasul mengatakan, dan bersalawatlah kalian kepadaku. Sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dari manapun, dimanapun kalian berada. Itu ya. Jadi salawat kepada Nabi nggak harus datang ke masjid Nabi atau ke kuburan Nabi, tidak. Di setiap tempat, dimanapun kita berada, salawat kepada beliau, maka apa? Akan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sedang menjelaskan tentang fadlul Islam, tentang keutamaan Islam, bahwa agama Islam yang Allah berikan nikmat kepada kita ini ternyata memang pemberian yang luar biasa. Ya, betul-betul agama nikmat yang Allah pilihkan kepada hamba-hamba yang khusus. Makanya pernah suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Yakub berwasiat kepada putra-putranya. Apa isi wasiatnya? Allah mengatakan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Yakub berwasiat kepada putra-putranya. Apa isinya? Satu, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah, perhatikan bahasa yang Allah pakai, istofa. Apa istofa? Istofa itu memilihkan. Ya, Allah memilihkan kepada kalian agama ini, agama Islam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, beliau menerangkan bahwa nikmat Islam itu nikmat pilihan. Tidak sembarang manusia mendapatkan nikmat seperti ini. Ya, maka Allah mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Itulah. Kalau nikmat Islam itu tidak semua Allah berikan kepada orang-orang manusia. Beda sama harta, Pak. Kalau harta itu, jabatan itu Allah berikan kepada siapapun. Ya, karena apa? Harta itu tidak bernilai seperti nilainya iman dan Islam. Makanya apa? Allah obral sudah. Di dunia Allah obral, silahkan. Makanya kadang-kadang ya Masya Allah ada orang dia nggak pernah bau masjid, hartanya melimpah. Ada orang Masya Allah sukanya apa? Menampakkan kemaksiatan, tapi hartanya luar biasa. Seorang muslim tidak boleh terpukau Bapak sekalian. Inggane ya kaya-kaya. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, Rasul mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asi innama huwa istidraj." Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seseorang tentang dunia ini, harta, jabatan, kedudukan, ketenaran, padahal apa? Dia bergelimang dengan dosa dan maksiat. Apa kata Rasul? Ingat, ketahuilah, itu adalah istidraj. Apa istidraj itu? Allah sedang membiarkan orang itu semakin kufur kepada Allah, semakin jauh kepada Allah. Maka bukan kenikmatan seperti itu. Ya, banyak harta, tinggi jabatan, kedudukan, tapi tidak menjadikan bertambah takwa kepada Allah. Itu bukan kenikmatan itu. Oh, itu bahaya besar. Nah, maka Bapak sekalian, bahwa kita kalau hendak melihat bagaimana indah dan bagusnya Islam, itu lihatlah dari sumbernya. Ya, jangan melihat orang-orang Islam, ya, karena orang Islam kan macam-macam. Ada yang taat, ada sedang, ada yang malah tidak taat, gitu ya. Nah, maka Bapak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa keutamaan dan indahnya Islam.
Di antaranya adalah Allah berfirman, kita ulang sebentar, di dalam surat Yunus ayat 104. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, in kuntum fi syakkin min dini, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum." Ya, kita terangkan sebentar. Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Nabi, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, jika kalian tetap ragu terhadap agamaku, fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah selain Allah, walakin a'budullah, tetapi aku hanya beribadah kepada Allah yang kelak akan mematikan kalian semua. Apa faedahnya di situ? Satu, Bapak sekalian, tentang keutamaan, tentang indahnya Islam. Satu, Islam dengan lafaz Allah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, bahwa Islam yang Allah turunkan ini adalah berlaku untuk seluruh manusia. Ya, seluruh manusia, baik yang hidup di zaman Rasul, setelahnya, atau bahkan nanti sampai hari kiamat. Syariat Islam berlaku untuk mereka. Ya, berbeda dengan nabi-nabi sebelum beliau. Ini Allah utus hanya untuk kaumnya saja. Gitu ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk semesta alam. Makanya Rasul pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli." Aku diberi oleh Allah 5 macam kekhususan yang tidak seorang pun mendapatkan kekhususan ini. Apa di antaranya? Rasul mengatakan, "Kanal anbiya yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila nasi kafatan." Dulu para nabi diutus khusus untuk umatnya, untuk kaumnya saja. Tetapi aku, kata Rasul, diutus untuk semesta alam sampai hari kiamat. Semua manusia. Ya, iya, itu diantara kekhususan yang ada pada Islam dan Nabi kita Muhammad SAW. Ini tidak ada pada agama-agama yang Allah turunkan selain agama Islam yang mulia ini. Ini yang pertama, Pak. Kemudian dari ayat ini ketika dikatakan jika kalian tetap ragu terhadap agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Apa faedah di situ? Bahwa di antara keutamaan Islam bagi para pemeluknya, mereka akan apa? Akan kokoh, akan istiqomah di atas agamanya. Ini tentunya bagi orang-orang yang mempelajari Islam dengan benar. Makanya tatkala Raja Romawi saat itu bertanya kepada Abu Sufyan tentang ciri-ciri Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, apa pertanyaan Raja Romawi? Apakah ada di antara pengikut Muhammad yang ngaku Nabi ini yang murtad dari agamanya? Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Tidak ada. Karena ciri Islam itu adalah apa? Setiap orang berpegang, orang yang memeluknya, mempelajarinya akan kokoh, Bapak sekalian. Gitu. Tapi syaratnya apa? Syaratnya mereka berislam dan mempelajari agama. Karena Islam ini semakin dipelajari semakin kuat. Gitu, Pak. Islam semakin dipelajari semakin kuat. Maka Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Rasul mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirin 'alal haq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Artinya akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang mereka tegar ya di atas agamaku ini, menampakkan kebenaran. Orang-orang yang merendahkan, orang-orang yang menyelisihi, memusuhi, tidak membahayakan mereka sedikit pun, tidak menjadikan mereka mundur meninggalkan agama ini.
hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urusan Allah. Apa urusan Allah? Disebutkan Imam Nawawi, yang dimaksudkan adalah angin yang sangat lembut yang Allah turunkan nanti menjelang hari kiamat tiba. Maka begitu angin ini lewat, setiap orang mukmin sekecil apapun iman mereka akan wafat seketika itu. Nah, sebelum datang masa itu, satu kelompok ini tetap ada yang tegar di atas kebenaran. Nah, pertanyaannya, kelompok apa ini? Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau menjelaskan, illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Kalau mereka bukan ahlul hadis, orang yang tahu ilmu agama, aku tidak tahu siapa itu mereka. Masya Allah ya. Iya Bapak sekalian. Maka ini karena apa? Karena seorang muslim yang mereka berpegang teguh dengan agamanya, belajar agamanya, akan semakin kuat. Karena Al-Quran Bapak sekalian, ini betul-betul kitab suci. Kenapa suci? Tidak ada campur tangan manusia. Ya, dan Al-Quran ini tidak ada satupun pertentangan di dalamnya. Makanya orang semakin mempelajari semakin menguatkan. Berbeda kalau orang yang mempelajari, mentelaah kitab-kitab yang katanya suci selain Al-Quran. Mereka mendapati, loh, di sini boleh, ayat yang lainnya tidak boleh. Di sini 12, di sana 17. Mana yang benar? Maka orang akan ragu. Sedangkan Al-Quran semakin dipelajari semakin meyakinkan. Itulah di antara apa? Keindahan yang ada pada Islam ya, dan kaum muslimin ini. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu. Kemudian Bapak sekalian, keutamaan Islam yang berikutnya yaitu Allah jelaskan di dalam surat Al-Hadid ayat ke-28. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Perhatikan Pak, ini kalau kita baca ayatnya belum tergambar. Kita terjemahkan dulu sekarang. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah terhadap Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa yang Allah berikan? Yu'tikum kiflaini min rahmatih, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian kiflain, dua bagian besar dari rahmatnya Allah. Wa yaj'al lakum nuran, dan Allah akan menjadikan untuk kalian cahaya, tamshuna bihi, yang kalian berjalan dengannya. 3, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti apa sekalian? Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Di kalangan para ulama tentang lafaz wahai orang-orang beriman, siapa mereka nih Allah maksudkan? Di kalangan para ulama tafsir ada dua penafsiran. Yang pertama adalah kata mereka, yang dimaksudkan orang-orang beriman adalah apa? Orang beriman dari kalangan ahlul kitab. Coba perhatikan sekalian. Yang dimaksud apa? Orang beriman dari kalangan ahlul kitab. Jadi Allah mengatakan, wahai ahlul kitab, orang-orang yang beriman kepada kitab Taurat, kepada kitab Injil, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, intinya apa? Memerintahkan mereka agar masuk ke dalam Islam. Padahal ya, ahlul kitab mereka sudah punya agama, sudah punya kitab suci, sudah punya nabi sendiri. Tapi apa? Allah perintahkan mereka untuk masuk ke dalam Islam. Apa yang terpikir? Berarti Allah memang menurunkan agama Islam ini jauh lebih sempurna daripada sebelumnya. Tidak mungkin Allah memerintahkan seseorang untuk meninggalkan sesuatu, untuk menuju kepada sesuatu, melainkan sesuatu yang baru ini lebih spesial daripada sebelumnya. Ya apa tidak? Ini, Masya Allah, orang yang sudah punya ajaran agama, punya kitab suci,
punya Rasul sendiri, tapi apa? Allah perintahkan mereka untuk meninggalkan yang ada untuk masuk ke dalam Islam. Nah, ini Bapak sekalian, Masya Allah. Ini dengan penafsiran yang pertama. Itu apa? Allah perintahkan ahlul kitab untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan kalau mereka mau melakukannya, apa kata Allah? Yu'tikum kiflaini mir rahmatih. Niscaya Allah akan memberikan apa? Dua bagian besar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya Bapak sekalian? Jadi gini, Pak. Orang-orang yang beriman kepada kitab sebelum Al-Qur'an ini, baik mereka Yahudi, Nasrani, mereka betul-betul beriman. Kemudian begitu mereka mendapatkan petunjuk Islam, dengar ada Islam, kemudian mereka masuk Islam, maka apa? Amal kebaikan mereka selama masih ahlul kitab dulu, Allah tulis kebaikan, ditambah dengan apa? Dengan kebaikan yang mereka lakukan setelah masuk Islam. Syaratnya apa? Beriman kepada kitab, begitu datang Islam, ikut Islam ini. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas 52 sampai 54. Ya, perhatikan, Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bih innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Apa kata Allah? Kelanjutan ayatnya, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perhatikan, ini ayat luar biasa ini. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang termasuk ahlul kitab. Untuk apa? Andaikan mereka masuk Islam, subhanallah, kebaikan mereka yang diperbuat semasa masih ahlul kitab dituliskan oleh Allah. Allah mengatakan, orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka min qablihi, dari sebelum Rasul Muhammad SAW, hum bihi yu'minun, dan mereka beriman dengan kitab tersebut, Taurat, Injil, gitu ya, beriman mereka. Kemudian wa idza yutla alaihim qalu amanna bih, ya, dan apabila dibacakan atas mereka, ya, mereka mengatakan qalu amanna bih, kami beriman kepadanya, innahul haqqu min rabbina, sesungguhnya itu benar datang dari Rabb kami, inna kunna min qablihi muslimin. Jadi ketika Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka sudah punya kitab nih, Taurat, Zabur, Injil, mereka amalkan, mereka imani. Kemudian ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka mengatakan kami beriman dengannya, kami yakin itu benar adanya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami sudah menyerahkan diri Islam dari sebelumnya. Apa kata Allah? Ulaika yu'tauna ajrahum marratain, mereka akan mendapatkan pahala 2 kali, bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka. Masya Allah, pahala mereka dari dulu dituliskan. Coba, begitu mereka masuk Islam, ditambahkan pahala-pahala yang ada. Makanya apa? Rasul menguatkan Bapak sekalian, dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Rasul pernah mengatakan, salasatun yu'tauna ajrahum marratain, ada 3 macam orang yang mereka akan mendapatkan pahala 2 kali. Siapa mereka? 1, rajulun min ahlil kitab amana binabiyhi wa adrakan nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bi wattaba'ahu wa saddaqahu falahu ajron. 1, kata Rasul, orang yang mendapatkan pahala 2 kali. 1, yaitu seorang dari kalangan ahlul kitab, dia beriman kepada nabinya, beriman kepada kitabnya, wa adrakan nabi, kemudian mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Fa'amana bih, beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti beliau, membenarkan beliau. Apa kata Rasul? Dia mendapatkan 2 pahala. Itu pahala apa? Pahala amal soleh mereka yang dikerjakan selama masih ahlul kitab, dan apa? Pahala setelah dia masuk Islam. Subhanallah Bapak sekalian, ini keutamaan yang luar biasa. Itu ya. Iya. Sekarang Ustaz, bagaimana kalau mereka, ya, ahlul kitab, mereka mati di atas kekafiran? Ya sudah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam.
Gitu. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, baik dari kalangan ahlul kitab maupun musyrikin, bagaimana? Maka mereka akan berada di neraka khalidina fiha. Jika mereka mati dari kekafiran itu. Tapi kapan mereka masuk Islam? Masya Allah, kebaikan selama menjadi ahlul kitab dituliskan. Kemudian apa? Digabungkan dengan kebaikan yang dia kerjakan setelah masuk Islam. Ini Bapak sekalian, itu berdasarkan tafsiran pertama, bahwa wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ikutilah Nabi, beriman kepada Nabi. Ini ketika ditafsirkan apa? Mereka adalah ahlul kitab, masuk dalam Islam. Nah, menurut penafsiran yang kedua, bahwa berimanlah kepada Rasul di situ, yaitu bagi orang-orang yang sudah masuk Islam. Ya, maka apa maknanya? Nah, ini pun tidak kalah pentingnya Bapak sekalian. Jadi kalau orang sudah beriman, bertakwa kepada Allah, mengikuti Rasul, tadi Allah mengatakan apa keutamaannya? Satu, yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah akan berikan kepada mereka dua bagian apa? Besar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu apa? Kata para ulama, hal ini mencakup rahmat Allah di dunia dan rahmat Allah di hari kiamat kelak. Ini Bapak sekalian. Jadi Rasul pernah menyebutkan, inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Berapa Pak? 100 Pak. Rahmat kasih sayang Allah. Kemudian satu bagian dari 100 rahmat itu Allah turunkan di dunia ini. Sehingga dengan pengaruh rahmat itu, ya, hewan buas mereka tidak akan nginjek apalagi makan anaknya sendiri, Pak. Coba, itu baru satu rahmatnya Allah yang diturunkan di bumi ini. Anak sayang orang tua sama anaknya. Bahkan macan, ya, kemudian melahirkan anaknya, kan daging empuk itu Pak, ya, nggak langsung dicaplok. Tapi kalau macan lihat kelinci caplok langsung Pak, ini daging marmut, gitu. Tapi begitu macan mengeluarkan macan kecil, bagaimana? Nggak pernah dimakan sama induknya itu. Kenapa? Kata Rasul, itu adalah salah satu pengaruh dari rahmatnya Allah. Maka seluruh kasih sayang manusia yang ada itu baru menikmati satu rahmatnya Allah. Sedangkan sisanya berapa? 99 Allah simpan dan Allah siapkan untuk orang-orang beriman penghuni surga kelak. Subhanallah. Jadi rahmatnya Allah ada 100, satu di dunia, 99 nanti di surga. Siapa merasakan? Orang-orang beriman. Nah ini, orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasul, ini Allah berikan dua bagian besar. Dua bagian besar dari rahmatnya Allah. Insyaallah ya. Iya. Kemudian yang kedua, bahwa wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah akan berikan kepada mereka cahaya yang dia berjalan dengannya. Apa dimaksudkan dengan cahaya di sini? Para ulama mengatakan wa huwa nurul ilmi wal yaqin wal basirah, yaitu cahaya ilmu, keyakinan dan basirah, yang seorang hamba tidak akan mampu membedakan antara hak dan batil, petunjuk dan kesesatan, kecuali dengan hal ini. Maka Masya Allah sekalian, itulah keutamaan Islam. Seorang yang masuk Islam betul-betul, ya, menjadikan apa? Dia bercahaya. Wahadan nur, dan cahaya ini yang Allah menjadikan di hati-hati orang beriman, ya, ini akan semakin besar kapan? Ketika mereka berpegang teguh dengan agamanya. Jadi Bapak sekalian, Masya Allah, bahwa orang yang beriman kepada Allah, dia berislam, Allah akan berikan cahaya. Cahaya di mana Bapak sekalian? Cahaya di dunia, hatinya terterangi. Coba ya, terang hati, enggak sempit hatinya Pak. Ya, hatinya tidak sempit itu Pak, terang hatinya. Jadi enggak gampang mutungan, enggak gampang bunuh diri, cinta ditolak, apa Pak, tambang bertindak. Itu enggak akan terjadi pada diri orang beriman.
ya, pengen jadi jabatan apa nggak kedapetan, ngapain itu, stres, masuk rumah sakit jiwa, nggak ada dalam Islam itu, Pak. Nggak ada terjadi. Karena apa? Di dalam hati mereka tersinari dengan apa? Cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya bahagia, hidupnya gembira. Coba kita buka di dalam Al-Qur'an, Pak. Surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik lelaki maupun perempuan, dan dia adalah orang beriman. Perhatikan, beramal soleh dibangun di atas iman. Apa yang Allah berikan? Satu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh dan pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan dunia yang thayyib, yang baik. Apa makna kehidupan dunia yang thayyib, yang baik itu? Ditafsirkan para ulama. Ibnu Katsir dalam tafsirnya banyak menukilkan ulama sebelumnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang aman, tentram, bahagia, lapang, gitu loh, Pak. Nikmat, walaupun mungkin nuwun sewu hartanya tidak banyak, tapi apa? Kegembiraan mereka rasakan. Walaupun mungkin jabatan tidak tinggi-tinggi amat, tapi apa? Ketenangan jiwa mereka rasakan. Iya, itu orang beriman, Bapak sekalian. Itu ya, Masya Allah. Karena apa? Itu merupakan apa? Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Itu akan apa? Allah berikan kepada mereka cahaya di dunia dan di hari kiamat. Karena orang beramal soleh, orang mengamalkan Islam, mereka mengerjakan sholat. Sedangkan sholat, kata Rasul SAW, as-salatu nurun. Sholat adalah cahaya. Cahaya di dunia, sehingga apa? Orang-orang yang sholat hatinya itu bercahaya, Pak. Terang. Bahkan apa? Cahaya hati ini kemudian memancar pada wajah-wajah mereka. Jadi Bapak sekalian, bahwa ciri Rasul dan para sahabatnya itu sudah Allah terangkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, Pak. Apa di antara cirinya? Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhu fit taurah wa mathaluhum fil injil. Artinya Muhammad adalah utusan Allah. Perhatikan, dan orang-orang yang bersamanya. Bagaimana sifat itu para sahabat? Sifat mereka apa? Asyidda'u 'alal kufar, keras kepada orang kafir, namun lembut dan sayang sesama orang beriman. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud, mengharapkan keutamaan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihi min athari sujud, dan tanda-tanda mereka ada pada wajah mereka karena bekas sujud dan sholatnya mereka. Itu sudah ada termaktub di dalam kitab Taurat, kata Allah, dan kitab Injil ada di sana. Nah, Ustaz, apakah maknanya orang beriman tanda-tandanya jidatnya hitam? Kata para ulama, bukan, Pak. Hitamnya digosok ireng dah. Bukan itu ya. Tapi ya gitu loh. Artinya kemudian para ulama menjelaskan yang dimaksudkan tanda pada wajah mereka bukan itu, bukan jidat yang hitam. Tetapi apa? Yaitu pancaran cahaya pada wajah mereka. Karena apa? Pancaran yang ada dalam hati kemudian memancar pada wajah mereka. Maka Bapak sekalian, coba kita nek mboten percaya, coba ini ada orang Masya Allah rajin wudhu, rajin sholat. Ini orang non muslim, mungkin kulitnya sama-sama, Pak. Ya kelawu lah. Begitu dijejerkan, Pak, jauh sekali. Benar, jauh sekali. Walaupun mohon maaf, ini non muslim putih kinclong sama ini orang beriman yang agak buram-buram dikit, mana lebih memancarkan cahaya? Orang beriman. Itu nggak bisa dibohongi, Pak, itu, Pak. Ya, itu apa? Sifat orang beriman memancarkan cahaya di wajah-wajah mereka di dunia. Di dunia. Bagaimana di hari kiamat? Tentu Bapak sekalian, di alam kubur. Di hari kiamat kelak, yang karena memang alam kubur itu alam yang sangat gelap. Satu lubang cahaya pun tidak ada, Pak. Ya,
Makanya kalau di alam kubur, ya di kuburan, kita nggak perlu bawa senter, bawa itu, nggak manfaat Pak. Kadang-kadang orang berpikir, loh ini bapakku melas yang alam kubur, peteng, masang lampu, tidak bermanfaat. Untuk menerangi seorang di alam kubur bukan pakai lampu, bukan pakai lilin, pakainya apa? Amal soleh. Di antaranya sholat. As-sholatu nurun, sholat adalah cahaya. Apalagi begitu datang hari kiamat Bapak sekalian. Karena apa? Begitu datang hari kiamat besar. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari Allah gulung, Allah lipat Pak, maka apa? Cahaya matahari hilang. Apa yang terjadi? Dunia gelap. Maka di hari kiamat kelak tidak ada yang bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Orang-orang beriman. Kecuali apa? Orang-orang beriman. Orang-orang yang hidup di atas kekafiran enggak mendapatkan cahaya sama sekali. Ya, sampai Allah menyebutkan orang-orang munafik itu apa? Mereka akan meminta tolong dari orang beriman. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid Allah mengatakan, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ya, di hari itu orang-orang beriman engkau melihat cahaya mereka dari depan, belakang, kanan, kiri mereka. Ya, wa yauma dan berkatalah wa yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nuruna naktabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Maka ketika itu orang munafik laki-laki dan perempuan mengatakan orang beriman, "Nih Mas, tolong saya nebeng cahaya jenengan." Jadi ibaratnya kita jalan di tengah malam gelap gulita, ada satu orang ini dia bawa obor. Ini ada orang ikut. Ya, unduruna naktabis min nurikum, tolong tunggu kami akan mengikuti cahaya kalian. Apa kata orang beriman? Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Sudah kalian pulang sana, balik lagi, cari cahaya sendiri. Tuh, orang beriman, Pak, yang ketika di dunia selalu diejek orang-orang munafik. Ya, disalah-salahkan orang munafik. Begitu hari kiamat balasannya baru ada di situ. Orang beriman enggak boleh, pergi sana. Gitu loh, Pak. Jadi di kehidupan di akhirat kebaliknya sih Pak, kebalikan. Ketika dulu di dunia orang-orang mukmin selalu dicaci maki, dijelek-jelekan orang munafikin, orang-orang kafirin. Perhatikan, begitu nanti masuk di surga, orang beriman minum dari surga. Perhatikan Pak, ternyata di surga itu terjadi dialog antar orang beriman dan orang-orang tidak beriman. Ya, maka mereka mengatakan tolonglah kami kasih ada air. Satu tetes saja, teguk saja. Orang beriman mengatakan innallaha harramah 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan minuman ini bagi orang-orang kafir. Sudah, selamat tinggal, Pak. Ini keadaannya berbalik, Pak. Di dunia ini orang beriman selalu menjadi ejek-ejekan, tapi apa? Di hari kiamat nanti. Coba, ketika orang beriman, ya, mereka punya cahaya dari Allah, orang munafikin pengen ikut, ditolak sama orang beriman. Begitu masuk dalam surga, ini Pak, kenikmatan yang bertambah nikmat itu ketika penghuni surga, mereka menikmati kenikmatan surga itu apa? Allah persilahkan mereka sambil memandang penghuni neraka yang sedang Allah siksa. Ya, kita lagi minum, bilang sama bidadari, bit tolong kirim jus apel, datang kita selutup, oh kurang dingin dikit, tambah dinginnya coba. Orang di neraka panas rasa no gitu. Masya Allah, orang di neraka Allah siksa dengan panasnya api neraka. Orang di surga lagi ngapa? Masya Allah, lagi sendiran sama bidadari, saling bercerita. Subhanallah. Orang beriman saat itu merasakan apa? Kenikmatan yang lebih. Kenapa? Subhanallah. Ya, orang di neraka begitu sengsaranya, tapi orang beriman di surga begitu nikmatnya mereka. Ini Pak, Masya Allah. Bagi siapa ini? Orang beriman. Allah berikan kepada mereka cahaya. Kemudian yang terakhir, ya, dan Allah mengatakan wa yaghfir lakum, dan Allah akan berikan ampunan kepada mereka. Bapak sekalian, orang yang beriman dengan iman yang benar, Allah menjanjikan untuk mereka apa? Pengampunan. Allah pernah menyebutkan di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Allah mengatakan, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat
was-sabirati was-sabirin was-sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal khafidhina furujahum wal hafidhat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah mengatakan sesungguhnya muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, orang yang taat kepada Allah laki-laki maupun perempuan, orang yang jujur laki-laki maupun perempuan, orang yang sabar laki-laki maupun perempuan, dan orang yang khusyuk laki maupun perempuan, orang yang sedekah, orang yang puasa, orang yang menjaga kemaluannya, orang yang zikir kepada Allah. Apa kata Allah? A'adallahu lahum maghfirah. Allah siapkan untuk mereka pengampunan. Ini Pak, ampunan untuk mereka itu. Keislaman, ketaatan kepada Allah. Bahkan Rasul pernah menyebutkan dalam hadisnya, Allah berfirman dalam hadits qudsi. Allah mengatakan, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khatayan, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai manusia, andaikan kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi. Ada orang muslim dosanya sebesar bumi, Pak. Besar napa kathah? Yo kathah tur besar. Ya, kemudian dia datang kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku. Apa yang Allah berikan? La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan berikan kepadanya sebesar bumi pula pengampunan. Dalam riwayat lain dikatakan ghafartu laka wala ubari. Aku ampunkan dosa-dosa itu dan aku tidak mempedulikan dosa-dosa yang ada itu. Allah ampunkan, Allah tidak peduli. Yang penting apa? Mati dalam keadaan masih muslim, belum menggugurkan Islam mereka dengan kesyirikan kepada Allah. Ini semua sekali lagi Bapak sekalian menunjukkan bagaimana keutamaan dan keindahan Islam itu sendiri. Gitu ya. Alhamdulillah kita menyelesaikan satu ayat, Pak. Lah, satu ayat satu pertemuan. Insyaallah subhanahu wa taala kita akan lanjutkan pertemuan kali ini dengan pembahasan yang sama di pekan yang akan datang biidznillah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bisa kita amalkan, dan semoga ilmu yang kita dapatkan ini adalah ilmu yang semakin menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.